Minasang, ohayo. Ohayo minasang. Minasang, hari ini aku mau ajak kalian buat ngerasain ini, makanan khas Jepang. Kalian udah ada yang tahu belum ini apaan? Ini nih namanya natto. Yang udah tahu pasti, ini makanan apa sih gitu kan. Natto itu makanan khas Jepang. Kalau orang Jepang sih sering makan natto waktu sarapan pagi. Jadi orang Jepang sebelum berangkat kerja makan natto sama gohang sama nasi buat sarapan, dan rasanya kayak gimana nanti kita review. Katanya sih baunya memang busuk kayak kaos kaki. Tapi tenang aja, karena aku udah terbiasa makan natto dan aku udah kecanduan makan natto. Jadi ceritanya waktu pertama kali aku ke Jepang, waktu pelatihan bahasa Jepang di Tokyo, pertama kalinya aku makan natto waktu itu di tahun 2017. Jadi pertama kali makan natto rasanya nggak enak banget. Rasanya kayak tempe busuk tuh. Ini kan terbuat dari kacang kedelai dan difermentasi, jadi rasanya memang rasa tempe busuk gitu. Tapi teksturnya yang bikin seru, karena teksturnya itu lengket-lengket gimana gitu. Terus baunya itu bau menyengat banget. Baunya kayak tempe busuk. Udah pernah cium tempe busuk belum? Kayak gitulah baunya. Dan kemarin aku beli banyak. Ini aku beli di supermarket terdekat dari rumahku. Jadi ini aku beli yang ada di sana aja. Ini dari yang murah sampai ini yang paling mahal. Sebenarnya natto itu ada banyak banget macamnya, cuman yang di supermarketku aku ambil beberapa yang dari murah sampai yang paling mahal. Terus aku kasih tahu harganya ya, sambil nyontek. Soalnya aku nggak hafal harganya. Ini yang dari yang murah, ini harganya 68 yen. Ini 68 yen. Terus yang ini harganya 75 yen. Terus yang ini harganya 78 yen. Terus yang ini harganya 108 yen. Terus yang ini harganya 118 yen. Terus ini yang paling mahal harganya 168 yen. Nih, natto tuh kayak gini. Ada satu bungkus, ada 3. Dan ini nih yang paling mahal, aku juga belum pernah sih. Kalau yang model bungkusnya kayak gini belum pernah makan. Kayak es krim. Yang sering aku makan itu yang ini deh. Bukan. Kureka. Yang ini sering banget aku makan. Ini di Lawson, di 7-Eleven juga mungkin ada kalau nggak salah ini. Ini yang paling terkenal nih kayaknya. Oke, sekarang kita mau buka. Jadi yang pertama kita mau buka ini satu persatu, ambil satu-satu, terus nanti kita buka, cobain satu persatu, dan nanti yang terakhir kita mau coba aduk jadi satu, campur semuanya ini. Gimana rasanya nanti kita lihat ya. Sekarang kita buka satu-satu dulu. Dari yang sini. Ini Dangnen Otoku Katsuo to Kombu. Katsuo itu kayaknya ikan deh. Katsuo. Kombu itu rumput laut. Yoku wakaranai desu. Yang penting coba dulu aja. Soalnya aku juga baru pertama kali yang makan ini. Nih. Taruh sini ya. Terus taruh sini. Biar masih ingat ini. Yang lainnya disimpan aja. Kita buka lagi yang ini. Ini apa nih?
Hikiwari natto. Hikiwari. Oh, hikiwari itu maksudnya kecil-kecil, dipotong kecil-kecil. Jadi nattonya itu kacang kedelainya dipotong. Jadi yang lebih kecil-kecil bagian ini. Lihat. Di gambarnya ada kan? Nattonya kecil-kecil. Dibagi dua gitu mungkin. Tapi emangnya enak ya kalau gitu ya? Katanya sih kalau natto itu yang kacang kedelainya yang lebih besar itu yang paling enak. Lebih besar lebih enak gitu. Cuman nggak tahu juga sih. Yang biasa aku makan sih nggak terlalu besar. Taruh sini dulu. Ini yang biasanya aku makan. Kalau yang ini okame natto. Okame itu maksudnya ini, topeng. Ini nih. Okame itu topeng. Isinya juga yang ini nggak terlalu besar. Next, ini maroyaka kombu dashi. Kombu itu rumput laut ya. Oh iya, di dalamnya natto itu, sorry, dalamnya natto tuh selalu ada bumbunya ini. Bumbunya ini ada soyu sama saus mustard. Namanya apa sih? Bukan soyu ya. Tare, gomen. Bukan soyu. Tare sama karasi. Karasi itu yang bikin pedes. Nih. Kalau dari packaging yang ini bisa kelihatan. Kalau yang lainnya nggak kelihatan dan ini bisa kelihatan juga nih di luar. Oke. Sekarang kita mau cobain buka dulu. Nah, cara buka atau ini kan lengket-lengket gitu kan. Jadi kalian harus tahu tekniknya untuk membuka natto. Ada beberapa tekniknya. Nanti aku kasih tahu ya. Ini. Dochi. Balik dulu. Terus nanti cara ngambil plastiknya juga ada. Nih, ada kan? Misalkan kayak gini. Di sini juga ada sih. Ada tanda panahnya. 2. Itu artinya yang harus dibuka. Nah, ini tanda panahnya di sini, jadi aku buka dari sini. Iya, nah, dibuka. Dalamnya kayak gini. Yang kokusan ya. Let's go, kita buka semuanya. Hai. Oke. Terus aku siapin juga. Ini nih. Ini sumpit. Kebetulan di rumah selalu ada sumpit yang banyak gini. Jadi kita buka dulu. Gimana ya? Buka dulu satu-satu ya. Oke. Dari sini dulu. Yang paling murah nih kayak gini. Cara bukanya, ini bumbunya, kok bumbunya 1 ya? Oh 2. Bumbunya ada 2 ternyata. Ini diambil. Terus taruh sini. Waduh, nggak ada tempat sampah lagi. Gimana dong? Bau nanti. Bentar. Aku mau ambil tempat sampah dulu. Hai. Aduh. Hai.
tadi mana? Ini. Nah, cara ambil ini kan ada plastiknya kan. Ada beberapa teknik. Salah satu tekniknya adalah kayak gini. Tusuk ke sininya, ke yang paling tengah, terus diputar. Putar, angkat. Nah ini nih, yang beler ini, beler kan. Oke. Nah baru dibuang ini ya, buang plastiknya. Tuh. Dan ini masih bagus. Terus ada caranya lagi yang lain. Aku kasih tunjuk cara yang lain ya. Cara yang lain itu keluarin dulu ininya, bumbunya. Ini 2 juga kok bumbunya. Tuh, taruh sini. Caranya adalah ambil setiap sudut di plastiknya. Nih. Sudut diambil, lalu diseret aja ke atas yang ada tutup ini. Udah deh, gini doang. Tapi masih nggak terlalu bagus ya. Ini karena keambil. Nah ini bisa diambil juga tutupnya. Wah, gagal. Masih lengket. Tuh, ini langsung bisa dibuang. Oh, tuh kan kecil-kecil ya. Beda kan sama yang ini. Nanti kita bedain deh. Ini dibuka, terus ambil aja lah tutupnya. Soalnya ini ganggu kan. Tuh. Terus ini pakai teknik mana aja juga boleh sih. Pecah. Robek yang sebelah sini teman-teman. Oke. Udah kebuka semua. Oh ini belum. Ternyata di sini juga ada. Ada itu ini. Ini noeng. Kalau kita ambil langsung ya, contohnya kayak gini nih. Kalau kita ambil langsung kan susah kan. Jadi kita harus tahu teknik ngambil yang baik dan benar. Kayaknya butuh tisu deh ini. Bentar ya, aku ambil tisu dulu. Sorry, bolak-balik terus. Oke. Masih harus nyampur bumbunya lagi. Aduh, lama lagi ini. Bumbunya ya. Oh, kita bandingin dulu kacang kedelainya mana yang paling bagus. Yang paling bagus. Kelihatan nggak sih di situ? Nah ini yang paling kecil. Ini yang paling gede. Ini gede banget. Ya, ini yang paling kecil dan ini yang paling gede. Mungkin yang lebih gede itu lebih mantap kali ya, lebih enak kali ya. Saatnya kita campur bumbunya. Bumbunya hampir sama semuanya kayak gini, tare sama kore-kore. Natto no tare. Sama sama ini. Apa namanya? Karasi yang bikin pedes. Dan yang paling enak sih aku menurutku yang ini nih. Ini karena bikin pedes, karena aku suka pedes. Jadi harus dibanyakin kalau bisa. Cuman dikasihnya cuman sedikit banget ini. Ini seuprit.
semuanya serba mendadak. Tuh kan, kena kan? Nih, jadi kena kan? Ini adalah kenikmatan yang terkotori di tangan. Kayak wasabi. Ada wasabinya deh kayaknya. Kalau makan itu doang nggak disaranin ya. Nggak enak ternyata kalau makan itu doang. Pedesnya, oh iya, kalau di Jepang tuh pedesnya nggak pedes kayak orang Indonesia banyak bumbunya gitu. Pedesnya tuh menyengat ke hidung gitu loh. Kalau kalian udah pernah makan wasabi, pedesnya sampai ke hidung terus bikin sesek habis itu. Gak enak banget. Jadi aku kurang suka juga sih wasabi. Wasabi itu enak kalau pas kita makan sushi atau makan sashimi. Sashimi. Aku pernah makan juga. Kalau makan sushi juga suka, sashimi juga suka. Dulu juga pernah makan basashi, daging kuda mentah. Tapi itu mahal banget. Dan aku makan basashi itu waktu sama orang Jepang pas lagi acara pesta. Terus makan wagyu, daging wagyu yang satu ini secuil ini aja udah 2.000 yen. 2.000 yen itu berapa? 200 ribuan lebih, 200 ribu lebih. Untung yang bayarin rumah sakit. Kalau aku yang bayarin, udah habis makan itu aku nggak makan 2 bulan. Oke. Udah semua tuh kan kotor ya tangannya. Saatnya kita mengaduk-aduk. Mana ya? Kalau yang kayak gini masih belum tahu sih mana yang enak. Kita coba dari penglihatan, nggak ada yang tahu yang mana yang enak. Dari penciuman, nggak ada baunya. Nggak ada baunya. Nggak ada baunya. Oh, ini nggak bau. Ini yang paling nggak ada baunya. Ini yang paling nggak ada baunya. Ini malah ke baunya si tarenya yang paling menyengat. Atau mungkin hidungku udah mati rasa kali. Karena di depanku udah nato semua ini. Oke, sekarang kita aduk-aduk. Let's go. Cara ngaduknya adalah bagi sumpitnya jadi 2. Habis itu dari tengah, nggak ada sih cara ngaduk, ya diaduk aja sebenarnya. Terserah kalian mau ngaduknya kayak gimana, mau dia aduk pakai mixer juga boleh. Aduk. Nih aduk. Nah, ini yang paling bikin seru itu ngaduk-ngaduk kayak gini. Nggak jago kalau gini, susah. Ini gini. Kalau besar, kacang kedelainya besar itu lebih susah diaduk ternyata. Naruhodonya. Ini jadi kenapa natto itu enak? Karena sebelum makan kita tuh kayak gini, harus berusaha mencampurnya. Terus habis itu dengan sedikit olahraga tangan gini, 1 2 3 jadi bikin capek, habis itu kan bikin enak. Nah, ini jadi masalah lagi nih. Kalau gini nanti aku ngaduk yang sebelah situ jadi kecampur dong, rasanya jadi nggak original jadinya. Terus gimana dong ini bro. Sebenarnya nggak bagus sih di Jepang kalau naruh sumpit kayak gini. Tapi ini bukan acara vlog orang Jepang, jadi aku pakai sumpit yang berikutnya, oke?
biar nggak kecampur. Ini yang kecil, nah, jadi ganggu kan ini kan. Sumpah ini vlog yang paling ribet sedunia nih. Few moments later. Jadi kayaknya kamera Korea. Wah, lengket bro. Waduh. Tuh kan sampai ke tataminya. Bau nanti. Sekarang kita cobain satu persatu dari yang murah, paling murah. Karena hidungku udah kebal, jadi aku nggak tahu mana yang baunya enak atau yang bikin aromanya tuh lezat gitu. Aku nggak tahu. Aku pikir sih sama aja sih. Baunya nggak enak semua. Nah, kita makan ya. Tuh kan, lembek apa sih? Membeler gitu kayak ingus. Kalau bahasa Jepangnya neba neba. Oke. Cobain ya. Dalam nama Tuhan Yesus. Mana? Ini kayak kalau orang Jepang tuh makannya gini. Sambil gitu. Sambil tangannya gini-gini. Enak. Ini enak. Sambil gini. Kalau nggak percaya, coba lihat di YouTube orang Jepang makan atau gimana. Pasti gini. Sambil gitu nggak tahu. Enak. Ini enak. Cobain yang kecil-kecil ya. Bentar habisin dulu, telan dulu. Ya. Yos, oke. Mantap. Coba ya. Ini kayak lebih manis deh. Ini lebih manis dan karena kecil-kecil, nggak terlalu harus ngunyah banyak. Kalau ini aku tahu rasanya kayak gimana, cuman kayaknya lebih ke asin. Ini lebih ke asin dan bau busuknya lebih keras sama pahit ininya, apa namanya? Kacang kedelainya pahit. Kalau yang manis yang ini yang nomor 2 ini. Coba ya. Ini beler-belernya sih semuanya sama. Kayak gini semua. Let's go. Iya. Ini kacang kedelainya pahit. Jadi kalau orang dewasa mending kayaknya ini deh. Kalau yang anak kecil sukanya yang kayak gini karena kecil. Kacang kedelainya kecil terus manis. Enak. Semuanya enak. Terus kita coba yang ini. Ini mana kombunya? Kombu. Rumput lautnya mana? Oh, maksudnya iya wakata. Kombu dashi itu maksudnya cuman ininya aja. Apa namanya? Saripatinya. Nah, ini lebih manis. Oishii. Zenbu oishii. Ini ternyata lebih manis daripada yang ini. Kita yo. Ini yang paling besar nih. Aku lihat di YouTube-nya teman-teman yang
orang Indonesia makan natto Jepang itu katanya kalau kacang kedelainya lebih besar lebih enak. Emang iya? Emang iya gitu? Coba deh. Wek. Tuh. Gede banget ini mah. Let's go. Aku pikir ini keras, ternyata enggak. Emang enak sih. Enak. Enak. Hai. Wah, ini lengket banget. Ini yang paling mahal, bro. Wah. Let's go. Santap aja ya. Biasa aja. Walaupun yang paling mahal dari antara ini, tapi biasa aja sih. Nggak nggak ngagetin banget. Oke, yang paling enak itu yang ini. Benar ternyata mereka benar banget. Kalau yang besar itu kacang kedelainya itu walaupun gede gini tapi empuk, nggak keras. Dan nggak manis, nggak terlalu manis maksudnya. Yang paling manis tadi mana ya? Ini? Ya ini. Ini yang kecil-kecil ini manis tapi nggak terlalu manis juga. Yang paling manis ini juga. Coba ya. Manis. Kacang kedelainya juga nggak apa namanya? Nggak pahit. Kalau yang tengah ini kacang kedelainya pahit. Oke. Saatnya kita campur semuanya. Aku sediain ini, tapi nggak ada nasi, sorry. Nanti kalau perlu nasi, kita masukkan nasi. Let's go, kita mau masukkan satu persatu, kita campur, oke? Yes, dikit-dikit aja. Tenang aja, aku habisin semuanya kok, karena aku doyan natto sih. Kalau kalian yang nggak doyan natto sih, bakalan dibuang kali ya. Jadinya cacang kayak gini. Wah, ore oishii kana? Oishii kana? Wakaranai. Yoしよし、ほら見て全部混ぜてるよ。よし、lebih enak pakai kayak gini aduknya. Tuh kan, let's go kita coba. Ini yang paling bikin mama, yang bikin males makan natto tuh karena lengket ini. Rasanya menurutku susah dibuka jadinya lengket. Jadi sekali ngunyah terus mau buka lagi tuh susah. Lucu ya, nggak bisa buka ya.
Wah, rasanya jadi serbak dulu ya. Hmm. Habisin ya guys. Hmm. Lengket banget. Hmm. Dan kesimpulannya adalah kalau dicampur nggak enak. Itu nggak enak. Tapi kan makan juga sih karena aku kan memakan segalanya. Wah, harusnya tadi campur itu ya. Telur mentah taruh sini. Pasti kalian jijik. Karena biasanya aku nyampur nasi panas terus telur mentah terus aku kasih natto gitu. Enak banget. Kalau buat sarapan itu sarapan yang paling bergizi dan paling murah. Kalau malas masak kan, mending makan natto aja. Karena aku dulu malas banget masak, gak pernah masak, cuma makan nasi sama natto. Coba yuk, nasi, natto sama telur mentah. Bentar ya, ambil nasi dulu. Aku udah ambil nasi. Ini sedikit aja ya nasinya. Nih nasi. Kita masukin natto yang paling enak yang ini. Lengket-lengket. Ribet makan ini mah. Wah, bahaya ini. Nanti kalau istriku datang, dia pasti marah-marah ntar. Soalnya bau. Apalagi dia lagi hamil kan. Sensitif banget sama bau apapun. Apalagi bau natto. Nih, ini telur. Telurnya kita buka. Yosho, twang. Wah, langsung hancur karena jauh kan. Karena tinggi kan tadi. Telurnya hancur, saudara-saudara. Let's go. Nih, jijik ya kan? Kalian pasti jijik lihat ini. Wah, kurang natonya. Mau yang manis-manis ah. Yang ini yang manis. Natonya dikit banget tadi. Terus nanti kalau misalkan aku kenapa-napa, tenang aja, rumah sakit deket. Wah. Jadi kalau makan sama telur mentah itu nggak bau kok. Tenang aja. Nggak bau, cuman jijik aja sama teksturnya kan. Kalau yang nggak suka pasti jijik sama kayak gini kan. Kalau orang Jepang, wah kita udah aduk-aduk aja. Kayaknya aku butuh soyu deh. Cuman di rumah soyunya habis. Iya. Harusnya ada soyu. Wah, habis tuh lihat soyunya. Nggak ada rasanya bro. Cuman aku biasanya memang pakai soyu biar agak asin gitu kan.
Semakin dikunyah semakin lengket. Kayaknya memang nggak cocok ya orang Jepang, orang Indonesia makan kayak gini. Lebih enak nasi padang nggak sih? Sebenarnya kayak gini nih, kalau di budaya Jepang nggak boleh naruh kayak gini. Karena apa? Orang Jepang kalau mati kan tinggal, kalau meninggal dunia tuh di apa, bakar mayatnya, terus ditaruh di kendi abunya, terus ada sumpit kayak gini kan. Itu nandakan orang mati gitu. Makanya tabu kalau misalkan makan, hati-hati jangan taruh sumpit di kayak gini atau kayak gini, atau pokoknya jangan ditusuk ke situ, ke makanannya atau ke nasinya. Terus ada lagi, nggak boleh makan kayak gini. Misalkan aku punya daging, terus aku kasih ke temanku sama yang di dekat, misalkan di sampingku ada teman, aku ambil daging satu buat dia, mau aku kasih gitu misalkan, terus temanku kayak gini, iya. Susah ya, intinya gini, terus temanku ngambil ini, itu nggak boleh. Karena ketika ngumpulin abunya orang mati itu, mereka pakai kayak sumpit gitu. Misalkan abunya di situ kan ada tulangnya juga, tulangnya diambil terus sama dia, nah satunya lagi atau orang satu lagi ngambil terus masukin ke apa sih namanya, guci gitu. Itu juga nggak boleh. Jadi kayak gitu harus tahu, jangan sampai sebelum kalian ke Jepang atau main ke Jepang bikin orang Jepangnya, ini orang nggak punya etika gitu. Aku nggak tahu kenapa telur di Jepang itu nggak bau amis banget, nggak bau amis banget. Maksudnya nggak ada amis-amisnya kayak telur di Indonesia. Kalau telur Indonesia aku nggak mau makan, soalnya bau amis telurnya. Kalau ini nggak amis sama sekali, enak malah, bikin kayak berlendir gitu. Hmm. Hmm. Hai, gochiso sama desta. Kenyang bro. Oke, gitu aja video kali ini. Jangan lupa like, komentar, bagikan, dan jangan lupa subscribe channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.